Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam para Madinah. Anda kembali menyaksikan Sudut Pandang Para Madinah bersama dengan saya Pangestu Putri. Pemirsa, yang seperti yang kita ketahui bahwa memang di berbagai media cetak dan elektronik banyak menyiarkan kondisi-kondisi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang tema Islam dan hak asasi manusia. Telah hadir bersama kami Bapak Muhammad Subhi Ibrahim, Master Humaniora selaku dosen falsafah dan agama Universitas Paramadina. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak, memang banyak ya Pak ya di media cetak dan elektronik akhirnya ini menyiarkan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Nah, menurut Bapak tanggapannya seperti apa? Ya, yang pertama fenomena pelanggaran hak asasi manusia memang bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia ya. Untuk di Indonesia, salah satu yang paling menonjol sebenarnya adalah pelanggaran hak beragama, berkeyakinan, yang sebenarnya itu dijamin secara eksplisit di dalam konstitusi. Problem utamanya memang ada banyak hal lah gitu ya yang mempengaruhi mengapanya begitu. Tetapi yang lebih pokok secara filosofis sebenarnya mengapa orang mau atau terpaksa melanggar hak asasi manusia itu karena mereka tidak menyadari keluhuran, kemuliaan, dan bahwa manusia itu bermartabat. Nah, sebenarnya di sana pokok intinya. Jadi untuk melakukan satu perubahan dalam konteks perubahan dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia tersebut, maka yang pertama kali perlu didorong sebenarnya adalah penyadaran kembali tentang keluhuran. Nah, Pak, berhubung dengan kesadaran nih Pak, berarti kenapa mereka melakukan pelanggaran terhadap hak asasi itu gitu? Ya, yang pertama tadi sudah saya katakan. Jadi kesadaran yang muncul dalam diri orang-orang yang melanggar hak asasi manusia adalah melihat orang lain, melihat yang berbeda itu sebagai yang lain, sebagai sesuatu yang dianggap dia bukan manusia gitu. Jadi dia hanya benda. Nah, disitulah. Jadi di satu sisi dia memiliki satu sudut pandang kesadaran tertentu, dan di sisi lain, kemudian dia ketika melihat ada perbedaan dengan pandangannya, dia akan melihat mereka itu sebagai yang lain dan mereka itu berbeda denganku. Dan yang berbeda denganku itu dianggap sebagai bukan manusia. Nah, ini pokok dasar filosofis. Oke, makanya dia melanggar asasi manusia. Persis, itu dari sisi kesadarannya ya. Nanti kita sebenarnya banyak faktor ya. Banyak faktornya. Betul. Oke, nah Pak, berhubung banyak faktor, nanti kita akan sambung lagi ya Pak ya di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sudut Pandang Para Madinah. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sudut Pandang Para Madinah. Nah Pak, kita sambung perbincangan yang sebelumnya nih Pak. Bapak bilang bahwa manusia tidak sadar ada faktor luhur yang Bapak maksud tadi ya. Luhurnya seperti apa sih Pak? Ya, jadi ada pertanyaan mendasar ya ketika kita bicara tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu kan sebenarnya adalah pengakuan bahwa manusia telah memiliki hak yang memang dia bawa sejak lahir ya, dan itu adalah dasar dari keluhurannya. Nah, mengapa manusia itu luhur? Ada banyak jawaban tentang itu ya. Ada jawaban dari agama-agama terutama. Jadi dalam konteks hak asasi manusia sebenarnya pengakuan terhadap hak asasi manusia itu selalu mengandaikan eksistensi Tuhan. Mengapa? Karena begini, kalau kita bicara tentang hak asasi manusia lalu tidak mengandaikan Tuhan, katakanlah materialisme seperti konsep evolusi lah, katakan kayak gitu ya, maka tidak masuk akal. Mengapa?
Karena dalam materialisme manusia ini kan dipandang berasal dari hanya partikel-partikel fisik kimiawi yang kemudian selama ribuan tahun dan jutaan tahun berproses menjadi tiba-tiba menjadi makhluk hidup gitu ya, yang tadinya hanya partikel mati bukan apa-apa, tiba-tiba jadi makhluk hidup dan kemudian luhur. Lalu di mana keluhurannya kalau kita mendasarkan diri pada materialisme seperti itu? Secara ilmiah intelektual itu bagi saya itu tidak bisa diterima yang seperti itu. Karena itu ada sebenarnya pengandian yang bagus untuk luhurnya itu. Betul. Jadi terutama berasal dari tradisi agama-agama. Dalam tradisi agama-agama manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Gitu. Dan terutama dalam Islam ya. Dalam Islam dipandang bahwa manusia itu yang pertama adalah ciptaan Tuhan, dan ruh Tuhan dihembuskan dalam diri manusia. Jadi mengapa manusia luhur dalam konteks Islam misalnya? Itu karena di dalam diri setiap insan, setiap manusia itu ada ruh Tuhan. Jadi peran Tuhan masih bersinggungan istilahnya dengan manusia, dengan penciptaannya. Persis. Lalu kemudian dalam Islam pun di situ ditekankan pula bahwa manusia itu luhur itu karena memang dia adalah makhluk yang sangat sentral dalam konsep dalam penciptaan. Manusia dalam posisinya sebagai abdun, sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, sebagai penyembah sekaligus pelayan Tuhan di situ. Kemudian sebagai khalifah, sebagai wakilnya. Nah, disitulah persisnya mengapa manusia itu luhur. Jadi di satu sisi ada ruh Tuhan di dalam diri manusia, kemudian perannya pun itu sentral karena manusia di satu sisi pasif sebagai hamba Allah untuk menerima segala keinginan Allah, segala keinginan Tuhan, tapi di satu sisi dia pun mewakili Tuhan untuk mengekspresikan kehendak Tuhan di muka bumi gitu. Nah, ini dalam konteks hak asasi manusia poin-poin ini perlu diandaikan, perlu menjadi dasar. Nah, oke. Berarti manusia itu istilahnya sudah ada keluhuran, ikut campur Tuhan sudah ada, namun pelanggaran apa? Kenapa manusia melakukan pelanggaran? Padahal sudah mereka istilahnya mengekspresikan apa yang Tuhan kehendaki gitu kan ya Pak? Ya. Oke, jadi pelanggarannya seperti apa? Kenapa? Nanti dalam konteks Islam misalnya, manusia itu diberikan apa yang disebut sebagai kebebasan kehendak ya. Kebebasan kehendak itu di satu sisi membuat setiap perbuatan manusia itu memiliki pertanggungjawaban. Itu sisi positifnya kebebasan kehendak itu. Karena kita tidak bisa menuntut tanggung jawab dari seorang individu kalau tidak ada kebebasan untuk melakukan tindakan itu. Kalau terpaksa kan nggak bisa ya kita beda cerita lagi gitu. Itu satu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya adalah manusia ada kemungkinan untuk menentang kehendak Tuhan. Jadi Allah memuliakan manusia, tetapi kok manusia bisa tidak memuliakan manusia yang lain, gitu. Jadi di satu sisi Allah memuliakan manusia yang seharusnya itu kan kehendak Tuhan ya. Manusia juga memuliakan manusia yang lain. Tetapi mengapa kemudian ada gitu ya? Orang yang melecehkan, melanggar hak-hak orang lain dan kemudian tidak mengakui martabat orang lain, itu karena dia menggunakan kebebasan kehendaknya untuk memberontak terhadap kehendak Tuhan, jelas itu. Apakah kebebasan itu mereka digunakan berlebihan Pak? Jadi mereka melanggar gitu ya, dengan hak yang dikasih? Kalau seorang individu ketika melanggar itu biasanya tadi sudah saya katakan bahwa ada banyak faktor. Minimal sebenarnya ada dua faktor yang kalau mau digeneralisir ya, ada dua faktor penting. Yang pertama faktor individu itu sendiri, faktor orangnya, kemudian ada faktor lingkungan, faktor sistem gitu. Jadi di satu sisi ada kehendak memang dia ingin melanggar, tapi di sisi lain ada sistem yang memang memungkinkan pelanggaran itu dilakukan. Jadi ada dua sisi ini yang perlu kita lihat ketika kita menyoroti mengapa seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Apakah dari sisi individunya atau dari sisi sistem
atau lingkungannya. Nah Pak, boleh Pak contoh kasus dari pelanggaran itu sendiri Pak? Ya, kalau yang banyak ya contoh kasus yang bisa kita ambil dari keseharian ya. Salah satu yang mungkin muncul ke publik salah satunya misalnya penggusuran ya, misalnya ya, penggusuran. Jadi penggusuran di Jakarta misalnya yang sebenarnya memang pada dasarnya setiap individu, setiap warga negara itu memiliki hak untuk tinggal kan tetapi kemudian karena faktor-faktor terutama tentang faktor lingkungan kapital, juga ya Pak. lingkungan dan seterusnya akhirnya mereka digusur. Nah, di sini problemnya sebenarnya lebih rumit ya, karena ini terkait dengan kebijakan, terkait juga dengan orang per orangnya juga gitu ya. Sebenarnya dari sisi individu misalnya ya, kalau dari sisi individu, oke, kebijakan untuk menata misalnya kota ya, menata kota Jakarta, oke itu suatu yang baik, tetapi perlu dipertimbangkan gitu ya, hak-hak warga yang memang nanti akan terkena imbas dari penataan tersebut ya, dari penggusuran tersebut, hak hidup dan seterusnya gitu. Nah, jadi di satu sisi memang ada kebijakan yang harus mempertimbangkan kemartabatan keluhuran manusia di satu sisi. Di sisi lain juga perlu kiranya ada semacam di antara ini ya, di antara para pengambil kebijakan itu kesadaran bersama bahwa warga negara itu bukan sekedar benda gitu yang bisa dipindah-pindah, tetapi mereka adalah orang-orang yang mereka warga negara dan mereka manusia. Nah itu yang pemberian hak istimewa untuk para korban pelanggaran itu sendiri maksudnya Pak? Bukan pemberian istimewa sih sebenarnya, artinya hak-hak dasar mereka itu harus mereka. Tetapi sebenarnya memang di satu sisi misalnya di Jakarta itu pemerintah Jakarta memang sudah mencoba untuk memanusiawikan ya dengan memindahkan mereka ke tempat yang lebih yang lebih kondusif ya gitu ya. Pak, perbincangan kita semakin menarik nih Pak mengenai hak asasi manusia itu sendiri. Nanti kita akan sambutkan di segmen selanjutnya ya Pak ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sudut Pandang Paramadina. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sudut Pandang Paramadina. Nah Pak, tadi kita Bapak sudah memaparkan beberapa contoh kasus dari pelanggaran itu sendiri ya Pak. Nah solusinya Pak terhadap pelanggaran hak asasi manusia itu menurut pandangan perspektif Islam. Oke, baik. Yang pertama kalau kita bicara tentang solusi ya, jelas tadi ada dua faktor penting yang perlu kita lihat, yaitu faktor individu dan faktor sistem. Karena itu di dua sisi itu memang perlu didorong perbaikan-perbaikan bila memang terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan seterusnya begitu ya. Dari sisi individu jelas pendidikan sebagai proses penyadaran itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Dalam setiap jenjang pendidikan itu perlu didorong pengajaran-pengajaran, penyadaran-penyadaran yang intinya adalah penghargaan terhadap martabat manusia. Oke, itu dari individu. Pak. Jadi dia adalah benteng internal yang nanti akan menyaring setiap pembicaraan, tindakan dan seluruh perilaku dia gitu. Jadi diharapkan kalau kesadaran akan kemuliaan manusia itu sudah ada menempel pada kesadaran seseorang, maka secara internal diharapkan dia bisa mengontrol dirinya. Jadi lebih baik. Itu dari sisi individu. Dari sisi sistem jelas sebenarnya sistem ini terkait dengan konstitusi, aturan dan seterusnya. Nah
dalam proses legislasi itu penting untuk mendengarkan orang-orang yang memang, apalagi kalau yang terkait dengan hak-hak warga negara ya, seperti tadi bagaimana menata kota dan seterusnya, itu perlu mendengar akademisi, mendengar agamawan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat gitu, terutama yang terkait dengan hak-hak warga. Nah, ini artinya dari sistem pun itu harus bisa mengakomodir penghargaan terhadap hak asasi manusia itu sendiri dengan cara ya musyawarah lah di situ ya, ininya bagaimana merumuskan kebijakan-kebijakan yang tetap di situ manusia menjadi nomor satu, menjadi yang utama, penghargaan terhadap martabatnya menjadi fokus gitu. Gitu. Dari Paramadina itu sendiri Pak, bagaimana menyikapi tentang pelanggaran ini sendiri? Apakah sudah melakukan beberapa solusi yang tadi sudah dibilang Bapak? Ya. Pertama satu gerakan ya terutama sih ya, satu gerakan penyadaran terutama. Jadi Cak Nur itu memang dari awal bergerak dengan kesadaran. Beliau tidak bergerak dengan sokongan dana yang besar, tidak gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah kesadaran. Nah, Paramadina yang pertama jelas melakukan banyak hal yang terkait dengan HAM ya. Contoh yang pertama ya jelas karena komunitas Paramadina ini kan lebih pada komunitas intelektual, kemudian aktivis gitu ya. Yang pertama intelektual, intelektual melakukan kerja-kerja ilmiah dengan mempublikasi sebanyak mungkin pandangan-pandangan Islam yang kompatibel dengan hak asasi manusia. Diharapkan dengan ketersediaan bacaan yang cukup di antara umat Islam betul-betul memiliki pandangan keagamaan yang menghargai kemanusiaan secara tinggi. Jadi memahaminya juga ya Pak. Betul. Jadi dari sisi intelektual seperti itu Paramadina melakukan itu. Kita bisa search ya banyak itu tulisan-tulisan dari teman-teman Paramadina. Itu yang pertama. Yang kedua, di Paramadina pun ada aktivisnya gitu ya. Jadi advokasi terhadap hak asasi manusia itu pun dilakukan. Beberapa teman misalnya itu melakukan advokasi untuk hak-hak menikah misalnya. Itu dari kalangan dosen Pak? Iya, dari kalangan dosen dan juga dari yayasan juga ya. Apakah ada dari mahasiswanya juga? Ya jelas dari mahasiswa misalnya di Paramadina misalnya di universitas ini kan misalnya ada mata kuliah anti korupsi ya, gitu ya. Mata kuliah anti korupsi itu kan bukan hanya sekedar bagaimana apa itu korupsi dan seterusnya, tetapi sebenarnya di situ diajarkan juga bagaimana korupsi itu sesungguhnya satu tindakan yang dia melanggar hak-hak warga negara sebenarnya. Gitu. Jadi sudah diajarkan dari Paramadina ya Pak ya, sudah ada pengaktualisasi dari dosennya juga, dari mahasiswanya juga. Oke Pak, nanti kita akan sambung lagi ya Pak di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sudut Pandang Paramadina. Ya pemirsa, masih kembali di Sudut Pandang Paramadina. Nah Pak, tadi kita sudah banyak perbincangan yang sangat menarik sekali ya Pak ya. Kesimpulannya nih Pak, bagaimana Islam memandang hak asasi manusia itu sendiri? Ya, ada 3 hal yang bisa kita tarik ya dari perbincangan. Yang pertama bahwa Islam mengafirmasi secara positif ya hak asasi manusia. Dan itu dasarnya dasar sangat teologis sekali, sangat mendasar dalam pandangan agama. Karena manusia dalam Islam itu dipandang di dalam dirinya itu ada ruh Tuhan. Tuhan harus dimuliakan, begitu juga manusia yang di dalamnya ada ruh Tuhan. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu setiap
gerak umat Islam itu seharusnya mengikuti itu, mengikuti pandangan dasar bahwa manusia itu memiliki keluhuran tersebut, dan itu bisa dilakukan dengan dua hal. Oke, apa tuh Pak dua hal? Dua hal. Karena tadi setiap pelanggaran itu selalu melibatkan dua faktor itu, faktor umum itu ya. Jadi faktor individu dan faktor sistem itu. Yang pertama dari faktor individu. Jadi individu harus terus melakukan penyadaran diri. Jadi kita memang tidak bisa berharap pada sistem, pada lingkungan dan seterusnya agar kehidupan hak asasi manusia di Indonesia ini menjadi lebih baik. Yang terpenting adalah diri kita masing-masing. Balik lagi ke diri masing-masing, dan itu bisa dibekali melalui pendidikan. Karena itu pendidikan perlu menjadi fokus ya, menjadi fokus kebijakan dalam konteks Indonesia gitu. Agar salah satunya kesadaran akan hak asasi manusia itu meningkat gitu. Itu satu. Turun dari sisi sistem, kebijakan-kebijakan pemerintah dan seterusnya itu harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di bangsa ini, terutama orang-orang yang memang serius mengurusi hak asasi manusia. Kaum intelektual, akademisi, aktivis itu harus didengarkan. Agar apa? Agar setiap kebijakannya itu mengafirmasi harkat dan martabat manusia itu. Baik Pak, terima kasih nih, perbincangan kita sangat bermanfaat sekali ya Pak. Semoga warga Indonesia juga ke depannya memiliki hak asasi manusia yang dikedepankan begitu ya Pak. Pak, terima kasih telah hadir di Sudut Pandang Paramadina. Ya pemirsa, berbicara tentang hak asasi manusia itu berarti berbicara tentang kesadaran yang luhur. Nah, di dalam kesadaran itu sendiri juga terdapat dua faktor nih. Yang pertama itu individual dan yang kedua adalah dari sistemnya. Tapi yang paling terpenting adalah pengoptimalan terhadap individual atau dari diri kita sendiri. Dengan mengoptimalkan diri kita sendiri, dari sistemnya juga nanti akan insya Allah akan lebih baik. Baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Sudut Pandang Paramadina. Saya Pangestu Putri dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Paramadina.